membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa. Lari ini sebenarnya tidak masalah pelari-pelari FOMO apa segala macam itu justru bagus. Oh ya? Karena FOMO-nya itu bagus karena FOMO-nya olahraga. Oh iya gitu. sih, oh my god, berarti aku udah bagus. Yes, Udah bagus gitu. ya, walaupun FOMO gitu. Walaupun FOMO nggak apa-apa, tetapi FOMO-nya itu ke ranah hal yang positif Iya untuk sih. olahraga. Kayak gitu. Selamat pagi semuanya, selamat datang di CBI Podcast. Balik lagi dengan aku Dina Mariana yang selalu penasaran dengan cerita-cerita menarik kalian. Kali ini udah datang nih narasumber kita yang ganteng-ganteng banget. Selamat pagi Bang Ali. Selamat pagi Mbak Dina. Pagi Bang Lingga. Pagi, Kayaknya Mbak Dina. saya sudah sering ketemu dengan beliau deh. Iya, saya kayak bosen ya ngeliat Anda ya. Tapi kali ini kita terakhir ngobrol itu kayaknya udah beberapa hari sebelum event dimulai. Jadi kayak kita belum banyak ngobrol nih karena kan kami kan emang sering ketemu, cuman akhir-akhir ini karena ada event kita jarang ngobrol. Nah, tepatnya di podcast ini aku mau ngajak Bang Lingga sama Bang Ali Siap. ngobrol terkait event Pangkalan Bun Tenki. Mungkin teman-teman udah lihat kali ya judulnya sebelum ngeklik video ini. Jadi kayak udah tahu nih kita bakalan bahas apa. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu gimana kabarnya Bang Ali setelah event Pangkalan Bun Tenki? Wah, kalau untuk kabarnya sih sebenarnya menyenangkan. Alhamdulillah. Kabarnya menyenangkan dan untuk secara fisik ya capek-capek lah ada kayak gitu untuk karena event ini kan menjadi event kebanggaan ya. Jadi Yes, kita harus totali kayak gitu, harus total untuk mengerjakan event ini kayak gitu. Jadi kalau misalkan kemarin-kemarin itu capek dan ini sekarang ya untuk mengembalikan stamina lagi gitu. Iya. Kalau Bang Lingga sendiri gimana Bang? Habis event, karena aku juga satu tim juga kan sama Bang Lingga. Iya, Bang Lingga ngerasa setelah event itu apa vibes-nya gimana sih setelah melaksanakan event yang besar dan tadi yang Bang Rindu bilang kayak Bang Rinduan Ali bilang event yang menjadi kebanggaan Pangkalan Bun. Gimana Bang menurut Abang? Maksudnya perasaannya bukan menurut Abang. Perasaannya setelah mengadakan event besar itu. Perasaannya sih lega ya, kita Widih. lega ya. Iya Kayak sih. kita dari panitia mau yang dari eksternal atau internal, kita lega ya karena eventnya akhirnya berjalan dengan lancar, sukses, tanpa ada hambatan. Ada sih hambatan dikit-dikit, tapi ya lancar-lancar aja gitu. Dan acaranya benar-benar meriah banget. Sesuai targetnya kita juga ya, Mas Ali ya. Gitu. Jadi capeknya tuh ada, cuma teratasi dari rasa puasnya. Eventnya terselenggara dengan lancar. Gitu. Iya sih, aku juga lihat mungkin teman-teman di rumah kali ya yang lagi nyapu, yang lagi ngerjain tugas, yang lagi kuliah atau lagi nunggu dosen mau skripsian dan lain-lain lagi dengar podcast kita. Aku juga bangga banget sih sama event Pangkalan Bun Tenki ini dan apalagi kita memang berkecimpung di dalam event tersebut. Maaf ya guys, namanya juga manusia ya Allah, gimana sih? Gak apa-apa, normal lah Iya. gitu. It's okay. Sebelum kita masuk ke dalam apa sih event Pangkalan Bun 10K ini, terus siapa sih yang tertarik dengan event kita ini? Apa sih yang menjadi latar belakang atau sejarah terbentuknya Pangkalan Bun 10K ini sehingga teman-teman ya khususnya mungkin dari Bang Ali sama Bang Lingga tercetus, kayaknya kita harus bikin event ini dan lain-lain. Itu pasti ada sejarah, bukan sejarah kelam sih, sejarah yang memantik itu sehingga event besar ini ada di Pangkalan Bun 10. Pangkalan Bun. Gimana, Bang? Betul. Mungkin ke Bang Ali dulu kali ya. Oke. Boleh. Jadi dengan adanya Pangkalan Bun Tenki ini sebenarnya kita bermula dari 2022, di mana event kita ini pertama kali itu kita laksanakan di tahun 2022 dengan konsep Pangkalan Bun Mini Race. Kayak gitu, namanya Pangkalan Bun Mini Race kayak gitu. Sejarahnya bermulai dari situ. Tetapi sebenarnya untuk Pangkalan Bun Mini Race ini kita buat itu sebagai keresahan kita para pelari karena waktu itu kan COVID. Jadi pas COVID ya? Ya, dari 2020 kemudian dari 2021 dan kemudian karena kita orang yang hobi lari, suka mengikuti event-event lari kayak gitu. Terus habis itu stuck, nggak ada event lari. Jadi kita meng-create bagaimana Pangkalan Bun ini tetap ada aktivitas lari kayak gitu khususnya.
Muncullah dari teman-teman komunitas ini membuat namanya Pangkalan Bun Mini Race kayak gitu waktu itu. Berarti awalnya itu Pangkalan Bun Mini Race kayak gitu. Jadi sebutannya mini itu mengkonsepkan mempadu-padankan antara event-event yang ada di luar sana supaya konsep yang sering kita ikuti di event-event maraton ataupun event-event lari di luar sana itu kita padukan untuk di Pangkalan Bun. Kan maka namanya itu menjadi Pangkalan Bun Mini Race kayak gitu. Itu mula dan sejarahnya untuk memulai sebelum ada Pangkalan Bun 10K itu bermula dari Pangkalan Bun Mini Race di tahun 2022 kayak gitu. Iya sih, karena jujur Li ya guys ya, aku juga penasaran kayak gak mungkin event sebesar itu ucuk-ucuk kayak event kayak gitu. Pasti ada sejarah. Nah itu waktu Pangkalan Bun Mini Race itu terbentuk berapa orang dan siapa aja selain Bang Ali dan mungkin Bang Lingga juga tergabung di situ ya? Yes, betul. Jadi waktu itu memang kita konsepnya memang masih di Pangkalan Bun Mini Race itu kita terlibatnya ini memang kita buat itu secara komunitas. Oh, berarti komunitas ya awalnya. Kita membuat secara komunitas masih sedikit waktu itu dan waktu itu kan memang di beberapa daerah kan masih zona merah untuk masalah COVID-nya. Jadi kita skupnya masih terbatas waktu itu. Ada sekitar 500 peserta. Waktu itu untuk pertama kali kita membuat 500 peserta dan itu dulu guys. Pertama kalinya di COVID udah 500 peserta. Yes. Dan itu kita tuh tidak nyangka Mbak Dina waktu itu. Karena 500 peserta itu harapan kami cuma maunya ya orang-orang Pangkalan Bun saja kayak gitu. Tapi yang saya nggak expect itu ternyata ada orang-orang dari Jakarta, dari Banten. Padahal kita sebenarnya nggak ada target untuk ke sana kayak gitu, tapi orang-orang itu sudah tahu mengenai event kita. Sebenarnya mereka itu tertarik bukan masalah Pangkalan Bun Mini Race-nya, tetapi dengan konsep running culture yang mau kita angkat kayak gitu. Karena di beberapa event-event yang ada di luar sana itu kan mengenai budayanya yang selalu ditampilkan. Ini juga karena kita punya budaya Pangkalan Bun terutama kayak gitu yang mau kita up juga kayak gitu. Gitu. Benar banget. Sayang banget ya guys kalau Pangkalan Bun Mini Race itu kalau nggak di up karena kan kita punya budaya, kemudian punya wisata, alam yang indah juga. Betul. Itu sayang banget kalau misalnya kita tidak memanfaatkan itu dan tidak menjual itu dengan event lari. Betul. Nah, ke Bang Lingga nih, kan Bang Lingga kan di sini kan sebagai perwakilan Abdul Rashid Foundation ya. Awal mulanya tertarik dengan TNT. Jadi kan TNT ini awalnya kan mereka komunitas kan. Terus tertarik dengan mereka, mungkin karena udah tergabung di situ kali ya. Tapi awal mulanya tercetus sehingga Abdul Rashid Foundation ini mau mensupport event lari yang bertemakan Pangkalan Bun 10K itu gimana awal mulanya? Awal mulanya kita kerja sama tuh udah dari awal ya Mas Rindu ya. Dari awalnya ada mini race, terus kita kerja sama dan kebetulan itu saya dengan Mas Ali ini temen gitu kan. Habis itu sama ownernya RF juga, kita tuh juga teman lari, teman satu komunitas. Terus kita tawarin nih, kita mau bikin acara nih di Pangkalan Bun, acara lari. Mau bantu support nggak gitu katanya. Oh yaudah ayo kata Bu Mon kan. Oh ayo katanya. Aku bantu nih katanya gitu. Akhirnya selama dari awal sampai akhir sampai sekarang tahun keempat kita selalu di support sama Abdul Rashid Foundation. Gitu. Cuma perkembangannya dari tahun ke tahun lumayan bagus ya, bukan lumayan bagus sih perkembangannya. Iya sih. Aku juga melihat itu karena memang benar Abdul Rashid Foundation memang fokus selain pendidikan dia juga fokus kepada olahraga. Oke. Aduh, baru mulai udah kayak asik banget ya, kita sampai lupa ditontonin sama teman-teman yang ada di belakang. Oke guys, tapi sebelum kita lanjut nih, aku mau iklan dulu. Gak apa-apa kali ya? Gak apa-apa dong. Iya, gak apa-apa. Ini kita ada kopi Tahulu, produknya CSR. Departemen Corporate Social Responsibility. Guys, dibeli dong. Nanti Instagramnya ada di bawah ya. Tolong ya editor ya. Dibantu. Klik.
Terus kita juga ada teh telang, namanya Si Ratu. Jadi ini banyak banget khasiatnya. Ntar di-share deh khasiatnya apa, gue juga lupa. Bercanda. Ini bisa diminum langsung badannya? Bisa banget. Oh, bisa banget. Oh my God, sangat oke. mendukung banget ya. Gitu ya. Bang Ali, Yes. silakan. Atau mau minum dulu? Boleh. Ya, Aman. kita minum dulu kali ya. Oke, Ya, oke, Kak. oke. Minum guys. Kita minum teh telang ini ya? Teh telang, oh. Teh telang, tapi nama mereknya Si Si Ratu. Ratu. Oh, Si Ratu. Ini Oke. apa namanya, produk CSR juga. CSR juga. Oh, keren Bina. sekali, banyak-banyak yang dibina dari CSR gitu ya? Iya, banyak. Oh, Kita oke, juga oke. ada UMKM. Kenapa kita jadi bahas itu? Oh. Namanya juga iklan. Baik. Oke, Sobat CBI. Sekarang mungkin teman-teman, mungkin Sobat CBI juga ada yang ikut event Pangkalan Bun 10K. 10K. Kita juga penasaran nih, aku ya khusus ya. Siap. Gimana sih persiapan kalian dan kolaborasi sama siapa untuk mempersiapkan event sebesar itu gitu, dan satu-satu nih guys, satu-satunya di Pangkalan Bun event olahraga sport yang sebesar itu pasti persiapannya tuh banyak banget dan kayak Betul. perlu berkolaborasi dan orang. Aku ke Bang Lingga dulu kali ya, dari ARF sendiri Kak, di internal. Di internalnya kita Kita, ya, di internalnya kita. Gimana tuh Bang? Persiapannya sebenarnya kita nggak nyangka aja ya kalau event ini bakal terjadi ya, karena sebelum event ini terjadi kita tuh pernah ada obrolnya Mas Ali ya. Kita ada obrolan sama ownernya ARF. Kita ngomong gini nih, tahun ini kita mau ngadain lagi nggak gitu kan, Pangkalan Bun 10K katanya. Ada istirahat dulu katanya gitu kan. Istirahat dulu ya. Istirahat dulu deh gitu. Terus tiba-tiba ayo garap. Akhirnya garap deh gitu. Terus persiapannya kita lumayan mepet ya, Mepet ya. lumayan Iya mepet, sih. tapi karena mepetnya ini malah jadi berhasil gitu loh. Kalau dari persiapan dari The Nentrop sih sebenarnya mengenai konsep kita selalu ada, karena kan setiap tahun itu kan kita selalu ada evaluasi ya Mbak Dini. Iya, mesti kan? betul. Nah, berdasarkan evaluasi itu kita lakukan pembaharuan kayak gitu supaya next event yang kita garap itu selalu ada perbaikan-perbaikan. Khususnya misalkan kalau misalkan tahun kemarin itu catatan kita yang mengenai respect collection-nya yang masih dikeluhkan oleh para peserta. Kemudian kita perbaiki di tahun ini kayak gitu. Nah, berdasarkan dengan catatan-catatan itu kemudian kita konsepkan untuk membuat acara yang lebih menarik lagi seperti itu. Kemudian untuk persiapan secara teknis atau persiapan yang lainnya memang secara waktu mepet banget. Iya karena sih. kita 2 bulan untuk event sebesar ini. Iya, Kemudian makanya itu. waktunya cuma 2 bulan, yaitu kategori yang super mepet kayak gitu. Tetapi dengan komitmen kita bersama, artinya teman-teman dari TNT ini kan sudah ada pengalamannya membuat event ini, dan ini menjadi event keempat. Artinya pengalaman kemarin itu menjadikan kita cara bergeraknya harus kemana, cari sponsornya kita harus kemana, kemudian vendornya inti harus kemana kayak gitu. Nah itu teman-teman yang ada di TNT itu langsung gerak dengan divisinya masing-masing maupun PIC-nya masing-masing kayak gitu. Dan syukurnya tahun ini kayak gitu full supportnya itu justru dari Yayasan Abdur Rasyid Foundation kayak gitu. Saya bangga. Ini menjadi tahun pertama yang full support kayak gitu, full support dari yayasan, di mana kita itu sebenarnya mau mengakomodir banyak sponsor segala macam, tetapi mengenai support yang menjadi sponsor utama sebagai penyelenggara itu kebetulan di cover semua by Yayasan Abdur Rasyid Foundation kayak gitu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana untuk powered by-nya tuh baru Yayasan by Abdur Rasyid Foundation gitu. Iya. Sebenarnya banyak catatan juga sih dari tahun sebelumnya. Cuman kalau aku sendiri ya secara pribadi menilai event kalian tuh keren banget sih. Asik. Makasih. Aku mau kalau ada nilai 1 sampai 10 aku nilai 11 kali. Oh, lebih satu dong. lebih satu. Bukan buzzer ya guys, ya Allah, apaan sih gitu. Kenapa jadi buzzer ya? Iya sih, emang dari event itu kayak bener-bener rapi banget. Ya mungkin di ini aja ada beberapa yang kemarin bertanya kayak di bagian respect collection gitu. Betul. Tahun depan kita pasti lebih baik lagi. Amin.
persiapan, tantangan. Nah, kalau kolaborasi nih kan kita kan biasanya kalau mau ngadain event kan pasti perlu vendor atau apa IO dan lain-lain. Itu ada nggak sih kira-kira dari tahun ini kita berkolaborasi dengan vendor atau ya apa namanya IO yang dari luar atau dari sport dan lain-lain, itu ada nggak sih kira-kira? Betul. Nah, kalau ini sebenarnya waktu 2 bulan ini terkait dengan pelaksanaan itu kita 2 bulan persiapannya ini kita juga cari vendor, cari IO di mana karena kan tahun ini itu menjadi tahun challenging bagi Pangkalan Bunten K, karena tahun lalu itu kan banyak orang, banyak pelari-pelari yang ikut di eventnya kita. Kemudian ini menjadi salah satu tantangan kita untuk membuat event ini jauh lebih bagus. Kemudian yang keduanya kita menggandeng nih IO profesional dan kemudian ini diaminin lagi dari dari Yayasan Abdur Rasyid Foundation. Benar. Nah, di mana tahun ini kita menggandengnya itu Pandara Sport. Di mana Pandara Sport ini sudah menangani event-event baik itu running skalanya itu sudah nggak kita ragukan lagi karena mereka ini sudah membuat event-event yang sudah besar lah kayak gitu. Iya sih. Salah satu yang menjadi kebanggaan Indonesia, bukan kebanggaan ini lagi, tapi kebanggaan Indonesia itu salah satunya Borobudur Marathon, Mangkunegaran, yang itu eventnya itu sudah bertahun-tahun berjalan kayak gitu. Nah, maka dari itu kita meng-hire yang profesional dan itu kita terapkan di Pangkalan Bun. Lagi-lagi semua support itu dari Yayasan Abdur Rasyid Foundation. Terima kasih ya. Terima kasih IRF. Terima kasih. Jadi memang iya sih, aku lihat kemarin memang benar-benar rapi banget. Betul. Secara apa namanya itu organizernya gimana, terus apa namanya implementasinya di lapangan juga kayak bener-bener sport lah gitu, sesuai dengan standar operasional berlari. Kan aku cuman pelari culture ya guys, jadi aku nggak terlalu ngerti sih. Ya paling jauh 3 kilo ya. Yang kemarin kita sama pelari culture ya sebutannya ya. Bukan pelari FOMO ya. Bukan pelari FOMO. Iya, udah tingkatannya udah tinggi. Udah naik ya? Emang ada FOMO culture gitu Ada. Apa ada? Coba cerita dong. Kalau pelari FOMO tuh kayak sekedar orang yang sekedar pengen ikut lari aja, joinan gitu doang. Joinan doang. Tapi kalau culture sudah mengculture di dirinya gitu. Kayak gitu secara outfit segala macam itu secara tingkatan ya sudah dari atas sampai bawah itu culture semua dengan berbagai barang-barang yang bisa dikatakan branded lah kayak gitu. Kalau aku berarti ke FOMO ya. Ya Allah sedih banget. Apa namanya, dengan adanya event lari ini sebenarnya tidak masalah pelari-pelari FOMO apa segala macam itu justru bagus. Karena FOMO-nya itu bagus karena FOMO-nya olahraga. Oh iya gitu. sih, oh my god, berarti aku udah bagus. Yes, udah bagus gitu. Ya, walaupun FOMO gitu. Walaupun FOMO nggak apa-apa, tetapi FOMO-nya itu ke ranah hal yang positif untuk olahraga. Gitu. Nah, ada cerita lucu nggak sih selama event di internal kalian dulu ya? Di internal, terus aku mau tanya di peserta atau dari eksternal. Cerita lucu apa yang menarik pada saat persiapan event dari 2 bulan sebelum event? Ada cerita menarik nggak sebelum kita bahas event lagi nih? Bang Lingga dulu mungkin. Bang Lingga dulu mungkin. Dari yang lucu-lucu. Sebenarnya kalau lucu tuh nggak lucu sih, malah kayak unik aja sih. Kayak kita kemarin sempat ke Jakarta ya Mas Ali ya. Mas Ali cari vendor untuk perlengkapannya event lari, saya juga cari perlengkapannya untuk yang event lari juga. Sama-sama kita ketemu di Jakarta. Pas di Jakarta kita malah kena lockdown ya Mas Ali ya. Benar kita ini waktu kemarin itu kan ada demo, jadi kita kena lockdown berapa hari, 2 hari kita kejebak, nggak bisa kemana-mana. Akhirnya kita koordinasinya sama orang-orang vendor kita lewat telepon. Jadi sebenarnya itu bukan cerita lucu, jadi cerita unik aja. Perjuangan kita buat event ini sukses tuh ada butuh pengorbanan juga gitu. Tapi nggak ikut ini kan, turun ke jalan kan? Iya sedikit lah. Jangan bilang kayak iya sedikit lah. Enggak sih, kita coba dari jauh cuma ngeliatin doang. Liatin atau kayak gitu, enggak ya? Enggak. Itu cerita unik sih sebenarnya, kayak
nggak di ini juga ya. Nggak tahu juga kalau ada bakal ada Ini bakal ada. demo dan segala lain-lain macam, gitu. kayak gitu. Kalau dari luar atau cerita peserta atau apa gitu-gitu, ada nggak sih kira-kira yang sampai ke telinga kalian gitu? Kalau sebenarnya kalau misalkan pengalaman cerita lucu apa segala macam lebih banyak terharunya sih. Oh my Kalau God. dari kami itu versi terharunya kayak gitu. Jadi kami terharu itu bukan karena apa, tetapi banyak orang yang mengapresiasi event kita kayak gitu. Iya sih. Lagi-lagi dengan kita menggandeng IO, dengan kita berpengalaman dari event-event sebelumnya, kemudian kita aplikasikan, kita perbaiki tahun ini, itu membuat event ini tuh benar-benar banyak diapresiasi kayak gitu. Jadi itu membuat kayak kami sebagai penyelenggara yang tahu notabene kita memulai dari kecil kemudian sampai sebesar ini Iya, kayak gitu oh my tuh God. membuat kami itu yang orang-orang yang di lapangan kayak guys, ini kayaknya kena banget di hati kalian kayak gitu. Karena mereka itu secara steril jalan, mereka pada mengakui jalannya itu benar-benar steril, Iya, kemudian aku lihat. konsepnya yang ada di jalan raya itu ada apa namanya Cheering zone. cheering zone-nya, dan cheering zone-nya itu lagi-lagi tidak hanya sekedar turun ke jalan saja, tetapi mereka juga menggunakan pakaian adat budaya yang ada di Kota Waringin Barat. Kemudian sekolah-sekolah yang hadir itu semaraknya luar biasa, karena kalau tidak salah Mas Lingga ya ada sekitar 16 sekolah yang kita libatkan, kemudian komunitas juga, kemudian dari instansi juga. iya. Jadi artinya event ini kita itu tuh guyupan kayak gitu. Artinya banyak dukungan dari berbagai pihak untuk mensukseskan event ini gitu. Yes, Jadi dari dasar yang sudah kita persiapkan secara matang itu membuat banyak berbagai teman kita tuh kayak keren sih event kalian tahun ini kayak gitu. Iya, Itu aku jadi juga keren membuat banget sih. setiap mendengar kata-kata itu iya terharu, Terbayarkan gitu ya. terbayarkan dengan lelahnya, capeknya kita koordinasi ke sana ke sini. Mungkin Mas Lingga juga tahu harus ketika koordinasi dengan mungkin di pemerintahan yang harus menyesuaikan waktu di pemerintahan, kita harus menunggu apa segala macam. Jadi kita harus terbayarkan dengan apa namanya kelancaran acara dan juga obrolan-obrolan yang positif dari peserta lari yang mengikuti per hari Minggu itu udah kayak terbayarkan event yang selama ini kita buat kayak gitu Iya sih. sih. Tapi emang bagus banget event kalian. Sis. Aku berkali-kali lo bilang kayak Sis. bagus banget. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Dina. Iya. Makasih juga udah datang ke sini. Ya kan sama JBI. Nah, mungkin apa teman-teman dari internal yang mengadakan event ini pasti tahu kan kayak pesertanya tuh, aku dengar ada yang kemarin yang naik podium itu ada yang dari Bali, ada yang dari itu bener nggak sih kayak dari berbagai provinsi di daerah yang datang ke event kita itu bener nggak sih adanya? Betul. Jadi Mbak Dina perlu kita jawab untuk mengenai hal ini. Secara pendaftaran itu kan dilakukan semuanya itu via website ya. Jadi itu tuh ketahuan mereka domisilinya di mana, provinsinya apa segala macam. Secara provinsi yang masuk di dalam apa namanya pendaftaran kita itu ada 24 provinsi Mbak Dina. 24 provinsi. Dan itu tersebar. Jadi ujung timurnya Indonesia itu Ada, dari Papua. dari mana? Dari Papua ada? Dari Papua ada. Wow. Ada 16 orang dari Papua Keren banget, asli rombongannya. merinding. Tetapi memang mereka ini atlet. Oh, mereka memang Di mana memang ya? atlet, tetapi mereka ini memang selalu berpindah kayak gitu. Tapi secara domisili provinsi mereka itu dari Papua kayak gitu. Kemudian ada yang paling ujungnya lagi dari barat itu ada yang dari Batam. Gitu. Jadi itu kan kayak kita tuh nggak nyangka loh, apa namanya event kita di Pangkalan Bun, 10K, kemudian dari ujung timur dan ujung baratnya itu tuh berkumpul di Pangkalan Bun kayak Iya gitu. sih, kayak Jadi menurut kami event kali ini dengan menggandeng Pandara Sport segala macam tentu banyak orang yang mengapresiasi dan banyak orang yang mendengar event ini dan untuk join di Pangkalan Bun 10K tahun ini gitu. seluruh Indonesia, bayangin aja ya guys, 24 24 provinsi itu menurut aku, kalau aku aja sih aku nggak bisa ngumpulin
orang dari berbagai provinsi ya. Yes. Karena event ini Pangkalan Bun 10K mereka jadi tertarik ke kita dan mungkin pasti mereka akan mencari tahu kayak apa sih Pangkalan Bun, Yes. apa sih budaya mereka, pasti Betul. kan itu budaya terus dan aku dengar pesertanya 3.000 peserta, Yes. bener nggak? Betul. Kalau kita kan kuotanya ini kan 3.000 peserta ya Mas Lingga Iya, yang 3.000 kita aja. targetkan Iya. tahun ini dan itu kebetulan sold out. Nah, sold out-nya ini dari 24 provinsi dan ada beberapa juga dari internal CBI juga, dari kebun maupun dari HO itu juga senang sekali. Jadi event ini tuh sebenarnya bukan lagi menjadi kebanggaan kita maupun baik TNT maupun yayasan, tetapi ini itu kami cita-citakan menjadi event yang menjadi kebanggaan masyarakat Kobar kayak Iya gitu. sih. Lebih tepat. Ya aku dari awal podcast tepuk tangan mulu deh kayaknya. Karena ini keren banget, oh my god. Aku nggak bisa deh kayak kalian. Yes, ya alhamdulillah kita tuh kan bisa membuat event ini karena banyak dukungan dari berbagai pihak kayak gitu. Kita memang untuk skopnya memang 24 provinsi. Tahun depan ya kita harapannya perwakilan dari seluruh provinsi lah bisa hadir untuk menikmati Pangkalan Bun 10K yang jauh lebih bagus lagi. Iya sih, merinding. Harapannya kita ya. Semoga tahun depan ada lagi ya, pasti kan? Harus dong, Iya, harus dong. harus. Karena ini udah tahun keempat, masa tahun kelimanya nggak ada. Iya gitu. sih, bener. Ntar aku lari lah 2 kilo. Nah, itu kan dari pengunjung ya, pengunjung yang ke Pangkalan Bun, peserta lari. Nah, terus aku juga dengar pada saat di event itu kalian juga menggandeng UMKM. Pasti berpengaruh nih, berpengaruh banget nih buat ekonomi, sosial. Itu kayak boleh diceritain nggak kenapa sih terpikir harus menggandeng UMKM dan lain-lain, itu gimana tuh? Ini Mas Bang Lingga Lingga ini mungkin. ranahnya ini. Oke, izin masuk ya. Iya. Jadi kenapa kita harus menggandeng UMKM? Kalau bagi teman-teman yang suka lari di luar tuh pasti tahu nih. Kalau biasanya kita RPC itu selalu ada UMKM yang berjualan. Habis itu kita selesai race tuh biasanya ada UMKM juga untuk kita ngisi makan karena untuk loadingnya. Untuk loadingnya karena malam-malam itu biasanya sebelum event lari orang-orang tuh carbo loading paginya. Paginya mereka nggak sarapan. Jadi setelah lari tuh mereka harus ada sarapan. Makanya dari itu kita kerjasama sama UMKM. Habis itu kenapa kita kerja sama UMKM? Ya biar UMKM-nya tuh juga bangkit, nggak redup aja gitu. Jadi habis itu kita juga berbagi rezeki lah. Sebenarnya event kita ini banyak ya. Ada support dari kalian juga gitu. Aku seneng banget karena kayak setiap event yang menarik UMKM tuh berarti dia mendorong gitu ekonomi pemerintahan setempat. Terus kayak keren banget. Setidaknya dari eventnya yang kita selenggarakan ya karena ini kan kolaborasi ya. Jadi dengan adanya pelaksanaan event yang kita selenggarakan ini memberikan dampak yang nyata. Dampaknya itu langsung nyata karena UMKM laku. Produk-produknya yang kita pilih itu produk-produk unggulan karena yang kita tonjolkan ini menjadi kekhasan daerah kita gitu. Ada wadai-wadai. Ada wadainya, ada minumannya, ada makanannya yang itu menjadi ciri khas lokal. Lagi-lagi kita mengutamakan menguatkan kelokalan kita gitu untuk UMKM-nya supaya UMKM kita juga bangkit mendapatkan impact dari pelaksanaan event kita gitu. Lebih gitu sih. Dan tambahan sedikit lagi ya Mbak Dina, bukan cuma UMKM aja yang meningkat dari penginapan, transportasi, wisata, itu waktu event kita berjalan itu meningkat kayak penginapan di sekitar venue itu sold out, habis itu tempat wisata itu juga rame, habis itu transportasi juga banyak kayak teman-teman yang charter mobil atau charter motor itu lumayan laku karena banyak orang yang datang kan. Pesawat selalu penuh ya Mas Alia, kayak bus-bus yang antar provinsi yang di Kalimantan juga lumayan rame. Jadi ibaratnya itu kita meningkatkan pemasukan daerah gitu. Merinding banget, sumpah. Demi Allah. Karena event ini kan makanya dari 24 provinsi tadi kan. Jadi selain dari masyarakat Kalteng, orang itu pada datang kan. Otomatis transportasi, masalah perhotelan, ada berbagai dampak yang didapatkan. Salah satunya UMKM. Selain UMKM yang ada yang kita hire di venue untuk berjualan makanan-makanan tadi, ada UMKM seperti
yang pusat oleh-oleh Iya atau sih, kemarin rame banget aku lihat. makanan yang ada di pinggir jalan segala macam itu pasti kedampak. Mm-mm. Karena 3.000 orang ini nggak sedikit Mbak Dina. Iya, Jadi betul. dari 24 provinsi ini kan otomatis pengen menikmati Pangkalan Bun dengan berbagai kulinernya, Iya. dengan alamnya, Tanjung Putingnya dengan Iya. wisatanya seperti itu, paket open trip. Jadi sebelum bahkan sesudah event itu juga rame banget ke sana segala macam. Jadi satu event ini dampaknya itu sangat luas. Baru satu event. Makanya yang kemarin itu Bu Monica bilang itu kan bagaimana caranya event ini itu memberikan dampak yang seluas-luasnya, dan itu sudah kita buktikan dengan pelaksanaan event kita, dan juga supportnya dari beliau dari yayasan juga itu memang luar biasa untuk daerah kita. Nah artinya dari satu event dampaknya sangat luas sekali, dan itu tidak hanya kami sebagai penyelenggara, tapi itu benar-benar dinikmati dan dirasakan oleh orang-orang yang bergerak di sektor masing-masing itu tadi, gitu sih. Keren banget. Tepuk tangan lagi. Iya. Tepuk tangan terus ya kerjaan gitu. Kan dari pertama tepuk tangan terus deh. Kayaknya kayak seluruh dari olahraga seluruh aspek kayak Tanjung Puting. Kemarin ada Ridho Roma ya. Ada Ridho Roma. Terus kayak sektor ekonominya, kemudian wisatanya, perhotelan, transportasi dan lain-lain. UMKM, makanan. Ikut serta gitu ya, maksudnya mendapatkan dampak positif dari event ini. Dan kita berharap ke depannya berdampak lebih baik lagi. Aku mau penasaran dong guys sama jersey, sama tote bag dan medal. Oke. Nah kan kayaknya visualnya tahun ini hijau-hijau ya, sesuai dengan ARF. Boleh dong diceritain kenapa bentuknya seperti ini gitu. Baik. Aku boleh ngangkat ya? Boleh. Wow guys, ini lucu banget ya. Jadi Mbak Dina, ini jersey officialnya kita untuk Pangkalan Bun 10K, kemudian ini official untuk medalinya, kemudian ada tote bag-nya juga kita ada, di mana kita ini memadu padankan antara warna alam. Kita memadukan hijaunya ini warna alam, kemudian gold-nya ini ya sebagai tahta tertinggi, juga gold kayak gitu, kemudian warna hitam yang selalu identik dengan aura kebaikan seperti itu, untuk mengenai kombinasi perpaduan alam. Dan ini sebenarnya kita ini kan ada lambangnya, di sini ada Istana Kuning, kemudian di sini ada lambangnya Bundaran Pancasila, kemudian lambangnya sebagai presiden Abdur Rasyid Foundation. Ini kolaborasi sebenarnya. Ini namanya Spirit of Kota Waringin. Jadi Spirit of Kota Waringin, betul. Jadi lagi-lagi kita mengangkat itu nama kedaerahan kita gitu. Makanya di mana lambang di daerahnya kita itu ada tercantum di dalam satu kesatuan, maupun jersey, medal, baik termasuk tote bag-nya juga. Keren gitu. banget. Coba Bang aku boleh lihat? Boleh dong. Ini yang bisa dapat cuman lari ya? Yes. Namanya di baliknya juga Mbak Dina. Ini namanya medal, finisher medal. Jadi finisher medal itu diberikan kepada mereka yang finish menamatkan Pangkalan Bun 10K-nya. Gitu. Biar value-nya juga kayak mahal gitu ya. Jadi sebenarnya kita itu dalam rangka mengenai medalnya itu kan, kita itu mau mengedukasi dari masyarakatnya sendiri mengenai pelaksanaan event ini, di mana ini bukan sekedar oleh-oleh Mbak Dina kalau mengenai medalnya gitu, tetapi ini justru menjadi semangat lagi bahwa namanya juga finisher ya. Jadi untuk bisa mendapatkan ini memang orang-orang itu butuh perjuangan, latihan, konsisten sampai bisa lari 10 kilo kayak gitu. Nah, ini ketika mereka mendapatkan ini bukan sekedar hanya untuk saya dapat medali nih, tetapi lebih kepada akhirnya usaha perjuangan yang kita lalui selama ini untuk bisa lari 10 kilo akhirnya terbayarkan dengan medali ini. Jadi medali ini sebenarnya untuk pengingat kita gitu. Kayak wow, ini aku udah menyelesaikan event ini dan aku dapat medali ini. Jadi gitu sih. Lebih filosofinya ada di situ. Kemudian ini juga kita
Pangkalan Bun 10K ini kan ya Mas Lingga ya, kita itu selalu mengedukasi masyarakat. Nah, karena tahun lalu pesertanya mungkin masih sedikit dibandingkan tahun ini. Kemudian tahun lalu itu boleh nggak saya ini motong jalan atau apa segala macam. ada. Misalkan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tetapi lagi-lagi kita jelaskan lagi mengenai jangan dong, ayo silahkan untuk kalian bisa mencoba tahun ini untuk bisa mungkin tahun depan bisa lebih bagus lagi secara kualitas larinya dan segala macam. Dan ini tahun ini terbukti banyak sekali orang-orang tahun lalu yang sekedar masih sejalan kaki apa segala macam, tapi untuk tahun ini benar-benar pada ikut dan benar-benar lari. Jadi dampaknya itu tuh tidak hanya pada saat event, tetapi keberlanjutan eventnya kayak gitu. Secara eventnya kan. Jadi orang yang Pangkalan Bun yang awalnya nggak tahu lari, jadi tahu lari karena event Pangkalan Bun 10K gitu sih. Jadi kayak kita sekaligus membuat event, memberikan dampak yang luas, sekaligus mengedukasi masyarakat untuk olahraga dengan lari gitu. Bang, aku boleh pegang lagi, Bang? Boleh silakan. Ini bagus banget, guys. Ini kayak bener-bener satu ini adalah Pangkalan Bun. Yes, ini miniaturnya Pangkalan Bun kayak gitu. Iya. Keren banget. Tapi aku nggak bisa dapet ini. Gak apa-apa lah, maksudnya ini value-nya besar, guys. Jadi kita harus berusaha keras mendapatkan Pangkalan Bun ini. Yes, gitu. Mungkin aku mau tanya harapannya nih buat abang-abang di depan saya gitu. Untuk tahun depan harapannya gimana, mungkin dari Bang Lingga dulu ya. Harapannya untuk event Pangkalan Bun 10K gitu. Harapannya buat event kita selanjutnya, target kita sebenarnya kita mau bikin event ini tuh masuk jadi event di kalender nasional ya. Wow. Itu bisa masuk di event kalender nasional itu kita harus butuh waktu 7 tahun berturut-turut. Acara itu terselenggara, dan sekarang kita udah masuk ke tahun keempat. Semoga aja tahun ke-5, ke-6, ke-7 kita selalu konsisten nanti biar kita bisa event kita masuk di kalender nasional. Harapannya saya sih moga aja tahun depan tuh lebih baik daripada tahun ini. Amin. Tahun ini udah baik, moga aja tahun depan lebih baik lagi. Moga aja pesertanya bisa lebih nambah lagi. Dari 3.000 mungkin bisa jadi 5.000 gitu. Amin. Tolong ya teman subscriber CBI. Amin. Dari jauh-jauh hari kayaknya udah nabung gitu ya, 5.000 gitu kan. Iya. Betul. Habis itu ya harapannya mungkin persiapan kita lebih matang lagi. Biar acaranya tuh lebih wah daripada tahun ini gitu. Amin. Kalau dari Bang Ali sendiri, gimana nih harapannya ke depannya? Tentu, kalau misalkan kita kan merintis dari sejak kecil, tentu untuk membuat besar itu tentu ada evaluasi. Iya, betul. Jadi adanya evaluasi inilah menjadi harapan tahun depan ini yang sudah baik kita pertahankan, yang belum kita tingkatkan lagi. Jadi adanya harapan itu berdasarkan kita melakukan evaluasi gitu. Jadi tahun depan harapannya memang untuk skupnya masalah besar dan tidaknya itu saya kira sih bukan masalah besarnya, tetapi lebih pada kualitasnya yang harus kita jaga. Kemudian pelari juga senang, sponsor juga senang, kemudian rombongan VIP juga senang. Artinya semua kolaborasi yang kita ciptakan itu membuat kesenangan ke banyak pihak kayak gitu sih. Jadi ya untuk harapan yang lebih besarnya lagi, semoga tahun depan bakal banyak inovasi lagi. Amin. Inovasi kayak gitu. Supaya lagi-lagi kita mengangkat nama Pangkalan Bunnya ini jauh lebih bagus lagi kayak gitu. Gak berasa banget ya kita obrol. Aku kayak, tapi guys, aku tuh diam tuh sebenarnya bukan gimana, aku tuh kayak speechless gitu, kayak keren banget sih, dari yang bener-bener kecil gitu, dari komunitas sampai dengan punya visi dan tujuan yang menjadikan event skala internasional itu kayak the best banget sih menurut aku. Nah, mungkin untuk di akhir ini ada nggak sih kayak pesan-pesan buat teman-teman abang misalnya kayak buat teman-teman internal lah, atau orang-orang yang di eksternal yang tertarik dan penasaran terus dengan event Pangkalan Bun 10K. Dari Bang Ali dulu kali ya, pesan-pesan sebelum kita close podcast hari ini. Sudah mau close ya? Iya, aku sedih banget sih sebenarnya, kayak udah berasa aja ya. Iya, berasa tiba-tiba mau closing aja ya. Jadi kalau dari kami sih
lebih tepatnya mau berterima kasih sih. Oke. Mau berterima kasih kepada Bapak Abdul Rashid yang selalu mendukung eventnya kita. Dan kami terharunya itu Pak Rashid ketika event Pangkalan Bun 10K itu selalu hadir di eventnya kita, kemudian selalu memberikan support, dan khususnya yang menyenangkan lagi itu selalu memberikan di last minute itu bonus-bonusnya dengan berbagai dan itu tuh membuat kayak kita harus berterima kasih banget sih sama Bapak Haji Abdul Rashid sebagai owner dari CBI Group dan CBI Group ya sebutannya. Ya gitu untuk kepada Bapak Haji Abdul Rashid, kemudian Ibu Monica Putri juga. Kasih Ibu. Tanpa ada pesan, dan selalu kita itu yang di lapangan itu selalu diawasi. Diawasi ini bukan berarti untuk ngerecokin kayak gitu, tapi betul. ini untuk perbaikan kita kayak gitu. Mungkin kalau secara ini tanpa ada campur tangan beliau dan peran serta untuk turun tangan langsung kayak gitu, ini kan nggak bakal event kita sebagus ini kayak gitu. Nah, kami juga ingin berterima kasih sama Ibu Monica Putri, kemudian selanjutnya juga berterima kasih sama yayasan. Terima kasih banget Mas Lingga sudah memfasilitasi kita. Artinya event kita ini, event Pangkalan Bun 10K ini dari yang berawalnya komunitas kemudian difasilitasi sampai sebesar ini kan tanpa ada dukungan bantuan dari CBI, kita juga tidak bakal bisa menciptakan suasana yang lebih bagus lagi. Dan khususnya lagi, ini saya juga sampaikan ucapan yang benar-benar terima kasih dari hatiku yang paling dalam itu kepada seluruh pelari yang sudah mendaftar Pangkalan Bun 10K. Terima kasih banget kalian sudah mau percaya dan percaya untuk daftar untuk di Pangkalan Bun 10K 2025. Ini kayak suatu kebanggaan bagi kami untuk kalian itu bisa join untuk daftar di event kita, itu kayak luar biasa banget sih kalian. Dan kepercayaan itulah yang bakal kita tanamkan di hati kita untuk bahwa tahun depan ini harus jauh lebih baik lagi dibandingkan tahun ini kayak gitu sih. Itu sih kalau dari kami dari TNT sangat berterima kasih kepada banyak pihak, dan tidak lupa dukungan dari pemerintah juga, supportnya itu juga sangat kami harapkan, termasuk salah satu Mbak Dina, sponsor. Sponsor kita tahun ini Mas Lingga makasih itu banyak. Bagus karena kita mendapatkan sponsor itu kan tidak mudah, dan sponsornya Mbak Dina itu tuh brand-brandnya sudah masuk brand nasional untuk join di Pangkalan Bun 10K. Itu luar biasa sih untuk bisa mendapatkan sponsor-sponsor itu, dan dari mereka lagi-lagi saya harus bilang terima kasih banyak kepada para sponsor tahun ini. Dengan brand-brand yang baik itu Pertamina, baik itu BRI, baik itu CBUT, BPR Lingga, dan masih banyak sponsor yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Intinya terima kasih banyak, semuanya sudah mendukung event ini hingga kita rasakanlah dampaknya, dan bisa kita rasakan semua orang yang ikut Pangkalan Bun 10K itu senang semua kayak gitu. Itu sih. Itu yang membuat kami itu kayak candunya kita, itu membuat candu yang positif, itu membuat inovasi lagi, membuat event yang lebih bagus lagi, dan kita bakal aplikasikan tahun depan yang jauh lebih bagus lagi. Amin. Itu sih harapan kami, dan terima kasih rekan-rekan Mbak Dina yang selama ini saya repotin, Mas Lingga. Ya kan kita tahu kan, kita koordinasinya lagi-lagi ke kalian kayak gitu. Gitu sih. Kalau Bang Lingga nih yang mewakili ARF nih, apa maksudnya yang mau ada nggak pesan-pesan yang mau pesan-pesan? Ya apa harapan terakhir lah, ucapan apa? Terima kasih. Jangan harapan terakhir kayak ngeri banget ya. Bukan terakhir hidup dong, maksudnya harapan terakhir hidup ini ya Allah, Bang, maaf ya guys. Emang suka sensitif orangnya. Enggak, kalau kita dari yayasan berterima kasih banget buat TNT sudah mau kerjasama dengan kita. Ini udah tahun keempat, semoga tahun kelima, keenam
ke-7 kita selalu bekerja sama. Amin. Makasih koordinasinya, makasih supportnya, udah mau bekerja sama dengan kita, udah mau capek-capean. Makasih banyak. Habis itu pesan-pesannya untuk orang kantor, yuk join di event Pangkalan Bun 10K. Biar orang kantor nggak malas gerak. Yes. Biar nggak duduk terus tuh. Udah, Bang. Gue nungguin lagi. Aku udah langsung berlanjut. Maaf ya guys. Ini for your information aja. Jadi kami itu kan satu meja. Jadi pas ngomong kayak gini kayak aku menahan tertawa. Enggak sih ya, wah, ini partner terbaik. Oke guys, nggak nyangka banget udah di ujung acara podcast ini. Makasih abang-abang yang cakep-cakep udah datang ke CBI Podcast dan Sobat CBI di rumah. Karena ini bertepatan di bulan Oktober juga. Kita mengucapin Selamat ulang tahun Kota Waringin Barat yang ke-66. Terima kasih Sobat CBI. Jangan lupa like, comment, and subscribe podcast kita di CBI Podcast. Kirim video ini ke teman-teman kalian di grup yang tersayang, keluarga, dan teman-teman olahraga agar bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda makin berkarya. Guys, CBI Podcast. Karya nyata untuk negeri. Bye. Terima kasih.